Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kemarin saya sudah menyampaikan yaitu pokoknya itu kalau bagaimanapun juga kita ini kalau ditakdirkan dosa itu tidak jadi oleh karena itu kalau kita bahkan berbuat yang tidak benar tapi karena lupa itu saja masih oleh Allah masih tidak diapa-apakan itu. Sampai ada tuh ayat Quran yang mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau seksa kepada kami, in nasina, kalau kami ini lupa, aw akhtana, atau salah. Jadi sesungguhnya salah itu terus terang Allah tidak apa-apa, asal salah atau keliru, bukan sengaja mengeliru, bukan. Asal lupa, bukan orang sengaja mengelupa Contoh yang mudah sering itu sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering midanget, sudah sering mendengar. Orang puasa lupa makan. Tidak batal itu walaupun sudah habis sepiring. Tapi lupa. Tapi kalau tidak lupa, satu suap saja sudah batalkan itu. Seteguk air saja sudah batalkan itu kalau disengaja. Tapi kalau lupa enggak. Jadi tidak ada itu. Oleh karena itu tidak betul itu kalau ada orang mengatakan saya memang ditakdirkan jelek. Kalau orang Yahudi mengatakan waqalu qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami ini memang sudah tertutup. Oh, enggak boleh begitu itu. Tidak betul itu. Itu perkataan orang yang nekat itu. Ya. Tapi kalau tidak nekat, enggak. Nah ini, jadi oleh karena itu maka kita tidak boleh mencampur adukkan yang benar dan yang salah. Bahkan kita diwajibkan amar ma'ruf gitu. Kita diwajibkan itu amar ma'ruf. Tentu saja dengan nahi mungkar itu juga gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu kemarin saya mengatakan bahwa Allah melarang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Kamu jangan mencintai musuhku dan musuhmu, tidak boleh. Sudah terang kalau itu musuh Allah ya kita tidak boleh mencintai. Sudah terang kalau itu musuh orang Islam ya jangan kita mencintai. Nah, di sini diteruskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 2 dikatakan in yaskafukum yakunu lakum a'daan wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatuhum bisu. Ini mereka itu begitu. Kalau mereka itu bertemu kepada kamu, yakunu lakum a'da, mereka terhadap kamu akan menunjukkan permusuhannya. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, bahkan mereka akan
mengembangkan tangan mereka, nah, katakanlah untuk menangani kamu ya, wa alsinatuhum, sedangkan lesan-lesan mereka dikembangkan itu bisui dengan jahat. Wadu lau takfurun, mereka itu senang kalau mereka itu kafir. Oleh karena itu ibu-ibu dan saudara-saudara ya seperti apa yang itu saya sudah pernah itu ya beberapa, sudah berkali-kali itu saya sudah ngatur ya, halal bihalal itu sekarang sudah jadi adat nasional gitu ya. Semua sekarang sudah mengadakan halal bihalal. Dulu halal bihalal itu cuma dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang berpuasa ya, habis puasa halal bihalal ya. Atau orang-orang yang mengaku Islam walaupun tidak waktu Ramadan tidak puasa ya, waktu tarweh tidak tarweh, tapi nanti kalau sudah bulan Syawal lalu mereka halal bihalal sama ujung, sama minta maaf, minta restu, tapi mereka itu tahu bahwa itu halal bihalal itu dari Islam. Oleh karena itu sekarang ini sudah jadi adat ya. Bahkan juga umpamanya seluruh penduduk Yogyakarta yang ada di Jakarta pada tanggal 17 sampai tanggal 18 bulan April ini mengadakan halal bihalal ya di Jakarta. Boleh ya. Yang Islam, yang tidak Islam, yang salat, yang tidak salat boleh. Boleh saja itu. Cuma sering saya mengatakan, saya mengingatkan, tapi begini loh bapak-bapak, ibu-ibu, silakan berhalal bihalal, silakan bermaaf-maafan, tapi karena halal bihalal, karena syawalan, karena ya ini adalah berasal dari Islam, dikerjakan mesti sesudah hari raya Syawal, sesudah umat Islam berpuasa, maka hendaknya halal bihalal atau syawalan itu jangan dicampur aduk dengan yang haram-haram umpamanya atau yang tidak Islami begitu. Halal bihalal kok pakai mabuk-mabukan ya, pakai endem-deman ya jangan. Halal bihalal pakai band ya boleh, tapi bandnya yang baik, yang benar. Halal bihalal pakai musik-musikan ya silakan, tapi jangan musik yang rock-rockan yang lalu ndak keruan itu tidak Islami. Halal bihalal mau pakai nyanyian silakan, tapi nyanyi yang baik. Jangan yang porno-porno ya. Jangan bolak-balik cinta-cinta terus, terminal cinta, pabrik cinta ya. Jangan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara. Oleh karena itu, ya kita ya toleransi lah, gitu ya. Hidup kerukunan beragama, marilah kerukunan, tapi hendaknya ada tahu tempatnya. Kalau soal Natal jangan dicampur dengan, jangan lalu mau Natalan baca Quran dulu ya, jangan, itu nanti tidak betul itu. Mau Paskah pakai ayat Quran ya jangan itu kepunyaan saudara-saudara kita yang Injil kok, yang ahli Injil kok, yang Kristen kok itu. Kita jangan mencampur aduk gitu. Begitu. Itu yang dimaksudkan. Sebab kalau yang itu ya cara permusuhan itu oleh Allah dikatakan iyathqafukum, kalau mereka itu bertemu kamu. Orang katakanlah musuh-musuh Allah kok bertemu kamu, apa? Yakunu lakum a'daan. Mesti mereka itu memusuhi pada kamu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, bahkan membentangkan tangan-tangan mereka kepada kamu. Artinya ya moro tangan itu kalau sedang permusuhan, tapi karena tidak permusuhan ya tidak. Wa alsinatuhum, sedangkan lesan-lesan mereka itu apa? Ya dikembangkan bisui dengan yang jahat. Mereka kalau mengatakan orang Muslim gitu tidak baik.
Waddu law takfurun, mereka itu senang kalau kamu itu berbuat kafir. Ini ayat 2. Ayat yang ketiga dalam surat Mumtahanah dikatakan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Lan tanfa'akum, tidak akan bermanfaat kepada kamu. Apa? Arhamukum, saudara-saudara kamu, ya. Artinya persaudaraan-persaudaraan itu enggak ada apa-apanya itu, ya. Sanak keluargamu, ya, anak-anakmu tidak lagi bermanfaat kepada kamu. Itu. Yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Itu saudara tinggal saudara di dunia ini. Tapi kalau di akhirat sudah tidak bisa. Yafsilu bainakum, Allah memisahkan antara kamu, yang mukmin dengan yang kafir. Mungkin Siti Asia istrinya Fir'aun masih jadi istrinya di sini. Tapi besok di akhirat, karena Fir'aun orang kafir begitu, sedang Siti Asia orang yang mukmin begitu, ya besok tidak akan berkumpul itu. Sebab Siti Aisyah sendiri berdoa memohon kepada Allah, Rabbi najjini min amali Fir'aun, ya Allah selamatkan aku daripada perbuatan Fir'aun. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu maka ya artinya tidak dibetulkan itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah, contoh yang baik fi Ibrahim, yaitu soal Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika berkata mereka kepada kaumnya, inna bura'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Nabi Ibrahim dengan kaum-kaumnya pada waktu itu kepada musuh-musuhnya, artinya kepada yang tidak senang kepada agama Ibrahim, inna bura'u minkum, kami berpisah dari kamu, wa mimma ta'budun, dan apa yang kamu sembah. Tidak bisa itu. Min dunillah, dari selain Allah, kamu menyembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kamu. Kamu kafir kepada agamaku, kami juga kafir kepada agama kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, wa bada, dan nampak terang jelas, bainana wa bainakumul adawah, antara kami dan antara kamu al adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya. Terus itu hatta tu'minu billahi wahdah, kecuali kalau kamu sampai beriman kepada Allah sendiri. Nah, kalau kamu sudah mau beriman kepada Allah yang satu-satunya seperti kami, baru persaudaraan itu timbul. Nah, begitu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi memang ya kita tidak bisa itu. Ya memang kalau di dunia ya bolehlah gitu ya. Nabi sendiri, Allah sendiri mengatakan ya, kalau orang tuamu menyuruh musyrik, jangan kamu ikuti. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kalau di dunia ya baik-baik. Artinya ya bisa hidup bersama, bisa begitu. Tapi kalau sudah nyuruh musyrik jangan diikut gitu. Di dalam surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 22 juga dikatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah, dia akan mencintai kepada orang yang melawan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak. Indonesia negara Pancasila memang
Ada kerukunan hidup beragama, betul. Yang sama tetap saling hormat menghormati Islam sama Islam. Yang antar agama baik. Islam supaya bisa rukun dengan orang Kristen juga bisa rukun dengan orang Islam, dengan orang Yahudi, betul. Tetapi rukun artinya tidak, ya artinya saling hormat menghormati. Begitu, tidak lalu menyampur adukkan agamanya, enggak. Tidak lalu Natal bersama, tidak begitu. Tidak lalu Paskah bersama, tidak. Tidak lalu salat hari raya bersama, tidak. Salat hari raya ya hanya untuk sama-sama Muslim. Salat Jumat juga hanya untuk sama-sama Muslim. Tidak lalu ke masjid bersama, ke gereja bersama, enggak betul itu. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok mereka itu mencintai kepada orang yang melawan Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu ayahnya, au abna'ahum, meskipun mereka itu anaknya. Walaupun ayahnya, walaupun anaknya, kalau terang dia itu sudah kafir kepada Allah, ya kita yang beriman ya tidak boleh mencintai. Sekedar baik-baikan boleh ya. Sekedar ayo kalau mau nonton bioskop boleh bersama-sama, nonton sepak bola sama-sama boleh, nonton motor cross ya boleh. Tapi kalau sudah salat, kalau sudah puasa, kalau sudah menjalankan agama, tidak bisa itu lalu jadi satu. Entah itu bapaknya, entah itu anaknya, au ikhwanahum ataupun saudara-saudaranya, au asyiratahum atau keluarganya, tidak bisa itu bersama-sama. Sebab apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman, sebab mereka yang mukmin itu sudah dicatat hatinya bil imani, iman. Fi qulubihimul imana. Orang yang mukmin itu hatinya sudah diberi iman oleh Allah, wa ayyadahum biruhim min, dan dikuatkan dengan roh daripada Allah. Jadi tidak bisa itu campur-campur begitu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini harus dijelaskan ini. Toleransi, gitu. Saling hormat menghormati, saling hormat menghormati. Saling harga menghargai, betul saling harga menghargai. Tetapi kita tidak boleh campur aduk. Saudara-saudara kita yang akan ke gereja, silakan kita hormati, silakan. Kita tidak usah menghalang-halangi. Kita tidak usah model zaman kuno dulu. Gerejanya orang Kristen lalu dikotori dengan tinja, sebaliknya masjidnya orang Islam dikotori dengan tinja. Nah, jangan, itu model kuno itu. Sekarang sudah tidak masanya gitu. Ini zaman pembangunan yang akan tinggal landas begitu. Ini sudah bukan masanya kita model-model seperti itu. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak dan saudara, kita harus waspada itu ya. Jadi soal hormat menghormati betul, soal harga menghargai betul ya. Kita tidak saling mencaci maki, tidak saling memaki-maki, tidak. Tapi juga jangan lalu keterlaluan, lalu ya Natal bersama, Paskah bersama, salat hari raya bersama. Tidak betul. Yang soal agama jangan dicampur adukkan. Soal waris tidak bisa, soal nikah tidak bisa. Kalau kita laki-laki Muslim ya jangan kawin dengan wanita Kristen. Oh cantik kok, cantik ya biar, tapi tidak boleh. Saya sudah terlanjur cinta, sebagai seorang Muslim tidak bisa seperti itu. Sebab soal nikah itu soal ibadat, tidak bisa dicampur adukkan. Nah begitu. Jadi begitulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Jadi bagaimanapun juga ya amar ma'ruf kita juga
diwajibkan memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, kita juga diwajibkan ya, dan kita tidak boleh mencampur adukkan. Untuk sementara sekian ibu-ibu apa? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.